Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khairin ma ba'd. Sallimu alif hadzal kitab kifayatul adkhiyana fana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana wa ighfir khati'atina bi wasilati ilayhi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sin mati dari a'udzunya. A'u, ada hamzah a di luar, ain ditelan. Jadi sama-sama satu letak sebenarnya. Cuma cara pengucapannya. Kalau a di luar, ain ditelan. A'u. Au. Jangan sama a, i, u, ain. Ya, bedakan hamzah dengan ain walaupun sama-sama satu letak di tenggorokan. Cuma cara pengucapannya, kalau hamzah di luar, ain agak ditelan. A'u. Ya. A'u. Tak adanya gitu. A'u, jangan a'u ain kabeh. A'u hamzah semua gitu. Tapi a'u bedakan hamzah dengan ain. A'u ada ceklokan au ya. A'u tuh. Terus ada wawu di situ panjangkan. Jadi mad tabi'i haknya 2 harokat. A'u a'u. Lu ujung lidah sama ujung gigi ratakan. La ima ompong ya, jangan lihat ini. La li lu nya. La li lu seperti sa si su tuh satu letak ya. A'udzu. Jangan dibaca jim,
apalagi Z, auzu. Nah, jadi z-nya sedikit. La, emang radang ditahan. La, li, zu, gitu ya. Jadi auzu. Nah, domahnya ain dengan domahnya za bedakan. Jadi ada jeda. Auzu, gitu ya. Jangan auzu. Nah, ya. Dibedakan. A'udzu bi, ada ba berbaris kasroh, bibir ke bawah. Bi, ya. Bi. Nah, jadi huruf kasroh, baris kasroh semuanya ke bawah, enggak ada yang monyong. Wi, jangan. Ya. Wi, jangan. Siro itu ulah. Pokoknya huruf kasroh jangan dimonyongkan. Bi, billah, utuh dibaca lam. Bil tapi tahan. Ya, tahan. Satu harkat billah, billah, ya, jangan dibaca billah. A'udzu billah. Ya, lafaz Allah sebelumnya kasroh, maka lafaz Allah dibaca tipis. Jadi utuh dibaca lam atau tarkik. Billah, ya. Billah, jangan billah. A'udzu billah, jangan billah tapi billah, ya. Billah. A'udzu billah. Enggak boleh, tapi billah. Ya. Hirra, a'udzu billahi minas. Nah, ada sin, minasya. Lidah tarik ke tengah. Sya, giginya dibuka. Sya. Nah, shi, syu, baso, panas. Sekali pakai saus. Dimakan santri habis semua. Sya. Sya lagi. Jadi kalau bilang setan sin kecil, setan tertawa ya. Nyebutnya aja salah. Setan. Nah, baru. Syai. Syai. Terus ada iya mati sebelumnya fathah, suara i. Syai. Jangan suara e, jangan syai, tapi syai. Tarik sampai suara i. A'udzu billahi minasyai. Ya. Seperapat ujung lidah ke atas gigi depan. Diberatkan, memang ditekan. Jadi memang salah satu huruf yang nggak bisa dicepatkan. Ya, sod, sulit untuk dicepatkan. Kita harus lambat. Ya, bedakan dengan ta. Kalau ta diratakan, to ditekuk ke depan. Ya, nirro, ada nirro, ada ro bertasdid, tahan, ya, lidahnya ke atas. Nirro, hanya nirro, rojim, tahan. Nirrojim, ada jim sama seperti shin, lidahnya tarik ke tengah. Jadi yang di tengah itu sya, ja, ya, 3, ya. Minar syaitanir rajim. Ya, tarik lidahnya ke tengah, kumpulkan. Jim. Terus ada mim, mati, di situ ada iya, artinya mad. Setelah mad ada huruf yang dimatikan yaitu mim, disebut mad aridi sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahnya a'udzu ya lain. Musir setan lain namanya. Musir setan dulu, babad. Kenapa harus setiap ngaji Al-Qur'an selalu harus diajarkan terus? Karena Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi Allah selalu mengajarkan Quran terus, ya. Orang sebagai hambanya apalagi gitu ya. 'Allamal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ayyu minal wasaya at-tis'i at-taubatu wa hiya
Jadi hendaklah mengamalkan wasiat-wasiat orang-orang soleh, yaitu para wali, ya, orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu at-taubatu, tobat. Wahia itu tobat awalul wasaya, itu pertama kali diwasiatkan. Pertama kali diwasiatkan. Wa ahammu qaidid dini, dan yang paling penting daripada pilar-pilar agama. Jadi diawali dengan tobat. Wa awalu manazilis salikin, dan pertama kali kedudukan orang yang menjalankan syariat. Wa aslu maqamati talibin, dan pondasi kedudukan orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Ya, jadi pertama kali wasiat para wali, ya, orang-orang soleh, para nabi, yaitu tobat. Pertama kali tobat. Kenapa? Ya, karena manusia tidak akan lepas daripada kesalahan. Namun kesalahannya itu dia akui, namanya tobat. Mengaku tentang kesalahan salah satu tobat. Tidak mau mengaku kesalahan berarti tidak mau tobat. Ya. Nabi Adam mengaku beliau dirinya salah di depan Allah, tapi bukan untuk ukuran kita. Ya. Ini dari ada Allah. Ya. Kita mah kurang adab kalau bilang Nabi Adam berbuat dosa. Ya, kurang sopannya orang mah gitu. Maka Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Bahkan katanya qala Rabbana. Jadi Siti Hawa dan Nabi Adam dua-duanya mengatakan itu. Rabbana zalamna anfusana. Ya, itulah. Ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Jadi Allah menerima. Kesalahan itu pasti dari manusia, ya, ada kesalahan manusia itu, ya. Namun jangan jadikan alasan. Allah berikan satu pintu supaya kesalahan itu dimaafkan, yaitu tobat. Bahkan di dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin, ya, diterangkan seandainya dosa kalian memenuhi langit, dosa kita ini penuh dari langit, dari bumi sampai ke langit ke-7, penuh dengan dosa kita doang. Summa nadimtum, cek Allah hadis kursi, lalu kalian ini menyesal, maka aku akan ampuni walaupun penuh. Ya, kenapa? Karena ampunan Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Ampunan Allah lebih luas daripada kemurkaan. Masyaallah. Bager Allahnya. Baik tuh. Wasiatnya, ya, wasiat para ulama, yaitu para orang-orang soleh, yang pertama adalah suruh tobat. Ya. Fatobatu lugotan arruju'u. Tobat itu menurut bahasa kata kadar kembali. Ya, tidak, ya, kembali lagi kepada asal. Asalnya duduk, lalu dia jalan, balik lagi duduk. Nah, ya, balik lagi duduk. Yuqalu taba idza raja'a, seseorang itu tobat apabila dia kembali. Kalau belum kembali, maka dia enggak disebut tobat. Kenapa? Kembalinya itu kemana? Asal manusia yuladu ala fitrah. Ya, yuladu, manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Jadi harus balik lagi ke bersih, gitu. Jadi kata tobat itu kembali kemana? Ya, kembali kemana? Ya, kembali kepada kebersihan, kesucian. Karena manusia itu, ya, dilahirkan dalam keadaan suci, gitu. Jadi harus balik lagi ke sono. Ya, sekarang Nabi Adam di surga, bapak kita di surga. Kita ini asli orang surga. Berusaha mungkin balik lagi ke sono, gitu. Balik lagi ke sono, ke surga lagi. Ya, kalau bisa jangan sampai mampir, gitu. Kalau jangan mampir, banyak mampir kelamaan mampirnya. Aduh. Masya Allahnya. Cek Nabi, ya,
salah satu nabi ya bisa senyum gitu samnya. Salah satunya itu orang yang terakhir diangkat dari neraka, terakhir masuk surga, banyak permintaan gitu. Nabi senyum misalnya. Wa syar'an ar-ruju'u, yaitu kembali amma daripada karena madmuman yang fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Ya, menurut agama, menurut ya aslina itu tobat, yaitu seseorang itu kembali dari sesuatu yang memang itu kurang bagus dia dicela dalam agama kepada sesuatu yang terpuji, jadi balik lagi ke terpujian. Ya, kenapa? Karena asal manusia itu memang fitrah, bersih. Nah, tatkala seseorang ini mengalami mampir ini, lalu dia kembali lagi, ya, mampirnya, ya, tidak diulangi, maka dia adalah rujuk kembali kepada kesucian. Dari hina kepada mulia, ya, dari hina kepada mulia. Itulah tobat. Itulah tobat. Wa'lam annahu ja'a fi tobatin, ketahuilah. Ya. Biasanya kalau diawali dengan kata ketahuilah, kita harus fokus. Berarti banyak ada sesuatu yang sulit memang. Sulit kita amalkan. Ketahuilah oleh kamu. Waduh, ya. Banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang masyhur tentang masalah tobat. Jadi enggak ada alasan. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, kembalilah kalian ilallahi kepada Allah jami'an semuanya. Tong tanggung. Nyari tobat tong tanggung. Semua kemampuan kadang-kadang seperti itu. Ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Kenapa? Orang yang tobat itu tuflihun, bahagia. Wa qaulu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah berfirman juga, sesungguhnya Allah senang menyenangi orang-orang yang tobat dan menyenangi orang-orang yang suka bersuci atau membersihkan diri. Jadi tobat itu adalah membersihkan diri. Tobat adalah membersihkan diri. Namun ke dalam ilmu, ke di sini juga dalam ilmu fikih, yaitu tobat itu beda-beda. Ada yang dengan istighfar, ada tidak cukup dengan istighfar. Wa qaulu ta'ala wa minal ahadis, dan daripada hadis-hadis qaulu alaihi salatu wassalam tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi gitu, wahai umat, tobatlah kalian kepada Allah, kembalilah buru kepada Allah. Kenapa? Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Saya itu tobat kepada Allah setiap saat 100 kali. 100 kali tobatna. Aina 24 dibagi 100. Nya sapoe saputing 100 kali. 12 jam teh berarti geus 50 kali. Nya berarti 6 jam 25 kali. 3 jam 12. Ya 13 13 kali. 3 jam maksudnya. Padahal cekunaon. Di sini hadis ini akhirnya di sabiran ta'liman li ummati. Ya. Dalam salah satu kitab hadis ini ditafsirkan ta'liman li ummati, untuk mengajarkan kepada umat. Berarti bukan Nabi tidak dosa, berarti bukan Nabi dosa. Nabi dijamin enggak akan berdosa. Inna fatahna laka fatam mubina liyaghfir lakum ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Yang akan datang, yang sudah dihapus. Maksudnya ke depan pun tidak akan bikin dosa. Ya. Yang dari awal pun enggak ada dosa. Masa yang akan datang pun enggak ada dosa. Enggak akan bikin perbuatan dosa, gitu. Ya. Itu wa mata. Nabi ini dijamin. Tapi kenapa Nabi 100 kali satu hari? Ta'liman li ummati, supaya mengajarkan kepada umat. Gitu. Mengajarkan umat. Umat, kalian mau jaminan.
Orang mau tidak ada jaminan. Maka Nabi sampai sholat malam sehingga Masya Allah kakinya bengkak. Maka istrinya pun nanya, bukankah Masya Allah engkau telah diampuni dosa? Nah, apa kata jawab Nabi? Apaan belajar jadi orang syukur. Waduh, ya, gitu. Nabi nunggu saya jaminan istighfarna berhak 100 kali. Pantas cek Allah, wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak zikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Ini yang bilang banyak Allah, yang penciptanya. Seharusnya kalau ayat itu kita pakai, diutarakan dan sedetilnya, tidak ada perbuatan kecuali zikir Inggris. Seharusnya gitu. Namun aktivitas kita banyak. Alam dunia ini alam syariat. Mananya? Ya, jangan sampai aktivitas menghalangi kita mengingat Allah aja gitu. Mi'ata marroh urang mah istighfar berarti lamun urang istighfar 100 atau kurang kene urang mah kurang minimal lamun Nabi 100 urang mah 1000 kecuali batasan-batasan sholat. Setelah sholat istighfar 3 kali memang aturan resepnya begitu. Terus baca subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Terus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 seperti itu. Qosautik amat. Itu resep setelah sholat. Khusus yang setelah sholat. Tak setelah itu baru mau silah 1000 ge subhanallah baca 1000 teuing. Cuma resep eta mah enggak usah dirobah. Sebab besi overdosis engkena. Ya, resep pada sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuh atau maghrib 10 kali. Allahumma antas salam Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna 7 kali. Allahumma antas salam baru subhanallah 30. Itu resep dalam sholat kata Nabi. Setelah setelah beres itu baru subhanallah sebanyak-banyaknya. Banyak. Nah, besi loba ting urang mah sakalian we 100 subhanallah na teu overdosis riweuh engke. Nya, la ilaha illallah sadaekna engke setelah eta beres baru nya zikir yang umum. Ini zikir khusus setelah salat. Tah, wadzkurullaha katsira. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatu babi tobat la yuglagu hatta tatu asyamsu min maghribiha. Fathu babi tobah la yuglak. Keterbukaannya pintu tobat enggak pernah dikunci, enggak pernah tertutup sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu. Ya, kalau dihitung hari dari pagi sampai pagi lagi. Kalau dihitung panjang sampai muncul matahari muncul dari barat. Ya. Jadi pintu tobat selalu dibuka, Pak. Selalu dibuka. Maknanya memang Allah Al-Ghaffar At-Tawwab. Ya, Allah itu adalah pengampun. Ada seseorang dia mengatakan, "Ya Rob, saya ini banyak dosa." Banyak sangat. Mungkin kalau dosa ini saya dijatuhkan kemana? Lautan akan berubah dengan dosa saya. Memang benar, Pak. Jadi dosa itu satu kotoran. Ya, seandainya satu mangkok dosa dicemplungkan ke laut, maka laut akan berubah hakikatnya. Akan berubah. Maka dulu ulama-ulama kasyaf. Salah satunya Imam Abu Hanifah atau imam-imam yang lain. Beliau ini ulama-ulama tahu apabila ini air bekas disentuh oleh orang soleh dan tidak soleh. Gitu. Jadi tahu. Ya. Maka wudu itu menghapuskan dosa. Secara hakiki, secara hukum, zohir nama namun tidak kelihatan. Ya, karena pandangan kita terbatas. Cobalah diblongkan mata kita, lihat dosa kelihatan. Lihat dosa, waduh, pasti nggak mau tidur, kurang makan, aduh kasihan. Ya, alhamdulillah dibatas. Ya, alhamdulillah dibatas. Cobalah diloskan pendengaran,
nggak bisa tidur. Karak kerek bismika amutu wa ahya. Aduh, suara kedengaran semua kuntilanak, siksa kubur. Wah, pasti nggak nyaman tidurnya. Alhamdulillah, jadi batas. Jadi tidur nyenyak. Subuhnya ke siang, ajan gitu kadenge. Eta mah. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi jangan menutup tobatnya orang. Tuh, masya Allah. Ada seseorang ya karena setinggi maksiat apapun itu tidak akan menjadikan kekufuran. Tidak akan menjadikan kekufuran. Kita sudah masyhur, hadis itu sudah masyhur tentang masalah orang yang membunuh 99 ditambah lagi 100, satu lagi jadi 100. Kenapa yang terakhir dibunuh? Ya. Begitu yang 99 ngebunuh 99 lalu dia datang kepada seorang syekh, seorang abid. Maka diperlihatkanlah hati pembunuh tersebut. Lamun diterima ayahan gue. Nah hati, emang can niat tobat. Can niat tobat. Bener di payahan deh itu dimatiin. Memang hatinya belum tobat. Nah setelah 100 maling mal dedei tak gitu. Maka datang lagi kepada orang alim. Oh mangga. Jadi pintu Allah selalu terbuka. Karena hatinya sudah niat nggak akan ngebunuh lagi tak gitu. Ya. Jadi itulah tobat. Semakin kita tobat diucapkan, lalu hati bertentangan dengan ucapan, mual bisa. Siapapun yang memberikan tausiah, hidayah, mual bisa kecuali Allah doang. Ya. Kenapa? Hatinya itu tidak bermasalah bertentang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada kata ma, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali satu kaum itu merubah apa yang ada dalam kaum itu hati nak embungkannya mah susah. Dari mana hati itu? Itulah al-waridah. Cek ilmu hikam tanya. Waridah itulah ilmu atau ilmu Allah atau hidayah dari Allah. Setelah ilmu hidayah Allah datang, baru dia akan mau tobat. Jadi kekeh bagaimanapun, ya, Allah bergantungan kepada Allah. Masya Allah. Kalau hatinya begitu susah, apapun iming-imingnya nggak bisa. Kecuali dia hanyalah Allah lah. Nggak saya sarahkan kepada Allah. Panggil yang punya. Kita ini tugas untuk memanggil yang menciptakan makhluk. Ya Allah anak saya ya. Laporkan ke Allah. Ya musarrifal qulub, yang mengendalikan hati. Mual bisa orang memual. Kecuali kita laporkan, ya Allah itu anak saya. Ya Allah istri saya. Ya Allah teman, ya Allah ya Allah, gitu laporkan. Ya. Nah setelah itu ke Allah baru des. Ya. Masya Allah. Orang ngadoa ente ngadoa. Maka ihdinas siratal mustaqim, masya Allah, sampai 17 kali yang wajibnya, belum sunnahnya. Ya, banyak. Ya, banyak. Ya. Terus jadi apalagi saya nggak akan nerima tobat kamu. Saya tidak akan memaafkan kamu. Ya. Jadi cek usul fikih nya dina bab niat. Jadi kalau seseorang berhutang lalu niat untuk membayarnya. Namun mati mendahuluinya. Ya, semua tidak ada yang tahu. Maka di akhirat dia akan dibayarkan oleh Allah. Karena niatnya itu. Seseorang berhutang, niat tidak untuk dibayar. Jadi tobat. Katanya, tobat tidak mau dibayar. Keburu mati. Tidak ada yang tahu. Ya.
maka itu akan ditagih hutangnya. Ya. Sama di seseorang menikahi wanita, tapi niat tidak untuk membayar mas kawin, maka di akhirat dia akan dibangkitkan dengan orang-orang zina. Ini niat. Mual dibayar kau yang mas kawin mual. Gitu teh ulah. Jangan. Ya, jangan. Tuh. Terus banyak seperti itu. Ini niat ini penting. Kenapa? Semua anggota rajanya dia, penghubung seorang hamba udah hati. Ya, penghubung seorang hamba jasad manusia adalah hati. Hatinya. Maka niat baik itu, masya Allah. Ya, apabila ada seseorang minta maaf, lalu kita menutup maafnya dia, nggak akan kumaafkan. Nah, maka dia akan disindang oleh Allah. Ya, disidang, Pak. Oh, Allah penciptanya pemaaf, penyamenah itu. Tuh. Allah sebagai pencipta, masa dia sama-sama ciptaan, yang diciptakan, nggak mau menerima, tak gitu, ditagih, Pak. Jadi salah, kayak begitu ada saudara kita minta maaf sampai 3 kali, maka bukakan pintu maaf. Ya, masya Allah. Nah, ini disebut hak adami salah satunya. Ya. Dunia ini adalah alam syariat, alam hak adami dunia ini. Ya. Alam syariat dunia ini. Jadi lamun di dunia saklek, di akhiratnya saklek deh. Mau dihampura, kayak Allah mau dihampura deh. Riweuh pun. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tobat daripada dosa bagaikan seperti orang yang tidak ada dosanya, tidak punya dosa, seakan-akan dia tidak, karena dibersihkan. Maka setiap sholat istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Banyak alasan nana setelah sholat istighfar. Intinya setiap beramal harus istighfar. Astagfirullah. Jangan-jangan ini karena keangkuhan saya. Jangan-jangan sholat ada ujub. Jangan ujub itu bangga. Jadi bangga teki Pak. Mual ayah soranu alus kecuali saya doang. Jadi dari ujub itu muncullah meremehkan orang. Muncullah menghinakan. Itu namanya ujub yang dilarang. Ada ujub yang dibolehkan. Begitu kita ngaca alhamdulillah, iya mah tidak diucapkan dengan orang. Masya Allah, Allah saya bangga punya suara kayak gini ya Allah. Tapi ujubnya kembali kepada, jadi Allah nu dipuji nah. Mesti irung saya mancung alhamdulillah. Coba lamun mancung mama laku gitu kan. Untung saya pesek gitu. Coba lamun mancung belum tentu kayak gini. Alhamdulillah. Jadi balik lagi ke Allah. Jadi ujub yang dilarang itu apa? Kebanggaan yang akan menghasilkan merendahkan orang atau menghina. Nah itu ujub yang dilarang. Nggak boleh. Dengan apapun. Dengan apapun. Sholat, mau istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim jadinya. Wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih. Ya, orang yang memintakan ampun daripada dosanya itu sama ya, muqimun alaihi, seperti orang yang menduduki yang tidak ada dosa. Artinya, maka padilah sholatnya lawan wudu di antara zuhur, di antara 2 waktu itu menghapus dosa. Seandainya di depan pintu rumah ada sungai, 5 sungai, nah itu masya Allah ya. Belum dia setelah beres sholat, mau setiap itu adalah wudu. Maka wudu inilah penting ya. Wudu, dawam wudu. Setelah sholat kemana-kemana kita dalam keadaan punya wudu. Maka dalam salah satu ayat, wa khuliqal insanu apa ayat nantinya lupa lagi ya.
Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Jadi anu tidak akan menang keluh ini suasana dan keadaan. Orang yang selalu sholat 24 jam sholat, Pak. Ayat gitu 24 jam sholat, tidur sholat, segala macam dihukuman. Ya, sifat-sifat sholat dibawa. Sifat-sifat sholat di bawah. Ya. Berbicara apa yang diperlukan. Tidak bicara, tidak perlu, nggak usah. Kayak gitu. Ya. Bila perlu dikerjakan, kerjakan. Kalau enggak usah. Itulah sholat. Ulah ruku sembarangan, ulah sujud sembarangan. Dan waktu sujud jangan sujud. Ya, tertib hidup. Ya, tertib. Banyaklah zikir. Karena dalam sholat itu banyak zikir. Ayat Qur'annya satu. Ya, sebaca Quran, Fatihah doang dan surat. Setelah itu zikir semua dan doa. Jadi baca Quran dan doa jangan ditinggal. Itulah hakikatnya orang sholat gitu ya. Selalu sholat katanya. Masya Allah. Lanjut, wa huwa mawqal mustajib min qauli sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu ansallahu al-hafazata dzunubah. Apabila seseorang hamba tobat, maka malaikat pencatat itu dilupakan dosa-dosanya. Kan ini. Kita ini nggak akan lepas daripada dua malaikat, Pak. Kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Jadi dua malaikat ya, begitu kita tobat, maka dosa kita malaikat dilupakan. Ieu dek nulis naon poho deui, padahal tobat. Padahal lupa kacida eta. Dosa nanti di jam 8 ke jam 12. Begitu jam 12 tobat. Poho malaikat dipohokeun, dilupakan. Dilupakan. Nya bebas artinya asal tobat. Tobatnya nu bener atunya. Al-dzunubah wa ansa dzalika jawarihu wa ma'alihu minal ardi hatta yulaqallah wa laysa alaihi syahidun. Bukan itu saja, semua anggota badan, ya, begitu seseorang tobat, malaikat selalu mengintainya, ya. Itu penulis dilupakan sampai anggota badan kita dilupakan oleh Allah, malaikat, ya. Sehingga sampai kapan? Hatta yulaqallahu alaysa inna. Begitu engke di akhirat nggak ada saksi. Si anu berbuat dosa jam sekian, tapi saksina. Bener, padahal itu karena dia waktu tobat. Nah, malaikatnya tidak mau jadi saksi tentang keburukan. Masa mudah-mudahan dia orangnya belajar nya. Wa auhallahu ila nabihi Adam alaihissalam wa auha dan mewahyukan siapa Allah ila nabihi Adam tuh kepada nabinya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Warista dzurriyyataka ta'aba wan nasaba wa waristahum at-taubat wa waristuhum at-taubata man da'ani minhum bida'watika linabiyhi libaitihi katal biatika ya Adam usurut tabin minal kubur mustabsirin dhahikin. Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, itu hadis qudsi. Kata Nabi Adam, kata Allah dia, waristu dzurriyyataka ta'aba, aku wariskan kepada generasi kamu, turunan kamu itu kelelahan. Capek memang di dunia itu alam capek, alam lelah. Ya, jadi kalau nggak mau capek, nggak mau lelah, jangan di dunia. Jangan. Di mana? Atau di sono enangan alam lagi. Dunia memang tempat capek, memang sudah jadi warisan. Ya, tuh. Tapi wa waristuhum at-taubata. Dari kelelahan karena dosa, kelelahan karena kesalahan, aku wariskan kepada umat itu tobat. Jadi tobat ini warisan di Allah. Ya. Manda'ani bihim bidawatika li baitihi katal biatika ya Adam usuru ta'ibin. Barang siapa mendoa kepada aku dari kalangan
umatmu atau ke generasi kamu dengan doa kamu seperti kamu baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu apa artinya? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, begitu kita berbuat salah langsung datang kepada Allah. Ya, langsung datang kepada. Jadi wajar orang yang pergi ke Mekah, ya, itu dosanya merudul Pak. Jadi ulang jangan terlalu etatengnya, wah cenah sieun ke Mekah, ke di Mekah dihukum kieu. Moal. Orang yang datang ke sana itu dibersihkan dosa oleh Allah. Ya. Ulah ting sering ngedengar kabar, kalau di Mekah jadi ieu karena dosa. Justru dengan melangkah ke sana dihapuskan dosa. Ya, dihapuskan. Ya, la tadkhulunal masjidil haram insyaallah. Aminin. Cek Allah. Datang ke sana aman. Jadi ulah disingsunan cenah ke Mekah. Jadi banyak orang yang takut ke Mekah. Padahal untuk menuju ke sana itu dihapuskan dosa. Ya, orang-orang yang di sana itu sudah dimaafkan dosanya, Pak. Sengaja karena ke Mekah bukan panggilan manusia, Allah yang manggil langsung. Saya kasih dia sok tobat dibersihkan, gitu. Ya. Di Mekah takutnya duluan. Jadi aya nusiun ke Mekahnya, ulah. Justru tempat indah di sana. Qatin, ya ahdam usyurut taibin minal kubur mustabsyirin. Orang yang tobatnya maka di hari kelak dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gembira. Kumasi Pak lapang. Cerah. Ya, pan aya nu merangkut wae aya. Aya dibangkitkan kubur bagaikan keledai. Aya bangkut bulna kepala na kosnon boa, wah macam-macam. Tapi ini orang yang suka tobat, gembira, berarti asli manusia. Di dunia manusia, di akhirat pun manusia. Karena ada yang dirubah. Di dunia manusia, di akhirat bukan, tapi manusia. Ya. Gohikina mereka tertawa. Tertawa. Bus kabayang tertawa nanya, masih orang gembira. Ya. Maka muncul dari sini. Karena sifat tertawa ini adalah salah satu sifat kegembiraan. Dina salat ditanyakeun. Kayak kumaha lamun salat dina salat tertawa. Allahu akbar. Ya. Cek ulama lamun tertawanya tidak membatalkan asal tidak mengeluarkan huruf-huruf. Itu batal itu. Senyuman tuh. Gitu. Ya, kos bedana cerik. Cerik batal henteu asalkan nangisnya jangan mengeluarkan huruf. Wa minal laili fatahajjad. Ai urang mah lain. Ai cerita surga cerik. Giran terang tentang siksa. Yang senyum biasa. Karena teu paham urang mah. Tadi ada surat Ar-Rahman. Fima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini cerita surga ieu. Ulah cerik. Giran ayat siksa. Yuraful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bil lawasi wal aqdam. Engke di akhirat nu dosa dicolok di bunan di dubur. Senyum ya. Teu ngarti. Aku halusnya senyumnya daripada ceri kabehnya. Berarti ada variasinya. Senyum tadi ceri kayaknya. Berarti ngerti aja. Gitu orangnya. Memang pura-pura nangis. Tapi dina salat. Kenapa? Karena tertawa itu memang salah satu gembira, Pak. Karena Nabi ada beberapa nabi dalam hadisnya ada beberapa nabi tertawa sampai taring lagi kelihatan akan keburu malah cerita kira-kira. Jadi ayat cerita di kitab Sahih Muslim salah satunya. Jadi Nabi cerita
Ada sahabat ini bukan ini dalam kitab fikih, dalam kitab Bajuri. Ini kita pikir dulu. Jadi datang sahabat ke Nabi, halaktu ya Rasulullah, halaktu. Binasa ya Rasulullah, kenaon? Bukan binasa, kenapa? Itu saya tidur siang sama istri bulan Ramadan. Aisyah, kenapa? Lapor dah. Aduh, halaktu. Kan di situ ada hukuman. Pertama, membebaskan hamba sahaya. Ya Rasul, kumaha itu yuk. Ya enggak, bebaskan hamba. Saya enggak punya. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan sampai putus. Boro-boro 2 bulan. Bisa bulan pertengahan geus teu kuat. Kita jelema. Kita mah sedekah. 1 hari kena 10 miskin. Teu boga. Yang geus Nabi boga tah 1 mangkok 1 bakul. Teu bagikeun ka Madinah, kota Madinah. Ya Rasul, tidak ada di antara 2 lembah ieu, Mekah jeung Madinah, nu paling miskin saya. Iya sia. Geus daru sia. Cek urang ya. Daru ka Nabi aya deui. Gitu. Ada beberapa sih nabinya. Nah, jadi ternyata Masya Allah ayah nukisnya. Tapi Nabi betul marah ente. Saya gitu hadirannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman tentang masalah tobatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.